Klan Fang memiliki sejarah yang panjang. Sebagai kekuatan super di Gurun Barat, klan Fang terkenal di dunia karena bisnis rumah Gu. Klan ini memiliki warisan jalur kebijaksanaan yang unik. Karena baik rumah Gu yang fana maupun abadi pada dasarnya adalah jurus pembunuh abadi, mereka dibuat dari cacing Gu yang tak terhitung jumlahnya, yang komprehensif dalam hal menyerang dan bertahan. Klan Fang meneliti rumah Gu dan merancang rumah Gu yang baru. Mereka menyimpulkan jurus pembunuh abadi yang baru. Mereka tidak dapat melakukannya tanpa pencapaian jalur kebijaksanaan yang mendalam. Orang dapat mengatakan bahwa warisan jalur kebijaksanaan klan Fang luar biasa. Setelah beberapa generasi penelitian, bahkan Fang Yuan yang memperoleh warisan sejati jiwa spektral dapat belajar banyak darinya. Tentu saja, meskipun warisan jalur kebijaksanaan itu luar biasa, pewarisnya harus memiliki kaliber tertentu. Pada generasi saat ini, Fang Dichang tidak hanya cocok dengannya, ia bahkan membuat warisan jalur kebijaksanaan klan Fang berkembang, menjadi Grandmaster Agung. Ia tidak menggunakan alam mimpi apapun untuk menjadi Grandmaster Agung, ia telah mencapainya melalui kerja keras dan penelitian, langkah demi langkah. Klan Fang memiliki pewaris jalur kebijaksanaan dari setiap generasi, tetapi selama 1000 tahun terakhir, Fang Dichang adalah satu-satunya Grandmaster Agung yang muncul. Untuk mencapai tingkat pencapaian ini, dibutuhkan bakat yang luar biasa, sumber daya saja tidak dapat menghasilkan seorang jenius seperti itu. Fang Dichang dan Fang Yuan bernegosiasi, keduanya bertarung dengan kata-kata, seperti dua ahli pedang yang bertarung di ruang tertutup. Fang Yuan ditekan secara bertahap, itu adalah lawan yang merepotkan. Seperti yang diharapkan dari Grandmaster Agung jalur kebijaksanaan, mengesankan. Fang Yuan dapat membuat Fang Huaseng benar-benar tak berdaya dalam kontes kata-kata, tetapi Fang Dichang menyelesaikannya tanpa masalah, tidak ada yang dikatakan Fang Yuan yang berpengaruh. Fang Dichang memiliki kepala dan ingatan yang jernih, logikanya lancar dan masuk akal, Fang Yuan tidak dapat membingungkannya. Ketika orang berbicara, itu seperti permainan catur, berpikir 3 langkah ke depan, beberapa hal tidak perlu dikatakan, sementara beberapa penting untuk percakapan untuk mencegah pemutarbalikan kata-kata seseorang. Ketika Gu Immortal jalur kebijaksanaan berbicara, mereka tidak 3 langkah lebih maju, mereka ratusan atau bahkan 1000 langkah lebih maju. Fang Yuan bernegosiasi dengan Fang Dichang tidak hanya untuk kepentingannya sendiri, mereka bahkan menganalisis situasi, membahas masalah istana kacang ilahi, keadaan terkini klan Fang, dan bahkan seluruh tren Gurun Barat. Itu hanya debat, hal-hal ini tidak dapat dipahami oleh otak manusia, mereka perlu menggunakan metode jalur kebijaksanaan dan menciptakan pikiran yang tak terhitung jumlahnya, untuk menyimpulkan sambil berdebat. Fang Yun dan Fang Leng benar-benar tercengang saat mendengarkan mereka, mengira bahwa kedua orang ini adalah monster dengan kecepatan kognisi yang luar biasa. Mereka dapat berbicara tanpa berpikir, kata-kata mereka tajam seperti pedang, mendengarkan mereka membuat orang merasa sangat bodoh. Tanda dao jalur kebijaksanaanku tidak cukup, meskipun aku memiliki Gu abadi, itu diperoleh baru-baru ini. Dan itu juga bukan satu set lengkap, dibandingkan dengan pihak lain, fondasiku terlalu lemah. Di masa depan, jika aku bertarung melawan klan Fang, aku harus menemukan cara dan membunuh orang ini terlebih dahulu. Dalam hal metode jalur kebijaksanaan, Fang Dichang melampaui Fang Yuan. Namun, Fang Yuan memiliki kekuatan pertempuran peringkat 8, jauh lebih unggul dari Fang Dichang. Fang Dichang berpikir, kultivasi jalur kebijaksanaan orang ini benar-benar menakjubkan. Jika dia dapat direkrut ke klan Fang, itu akan menjadi berkah bagi mereka. Dia merasakan dorongan untuk merekrut individu berbakat ini. Jika dia tahu identitas asli Fang Yuan dan fakta bahwa Fang Yuan berencana untuk membunuhnya, bagaimana perasaannya? Hahaha, saat berdebat, Fang Yuan tiba-tiba tertawa. Para dewa Gu dari klan Fang kebingungan, mengapa dia tertawa tanpa alasan. Fang Yuan membungkuk kepada Fang Dichang, saya sudah lama mendengar nama senior, tampaknya Anda benar-benar sesuai dengan reputasi Anda, saya telah belajar banyak. Perubahan sikap Fang Yuan yang tiba-tiba membuat semua orang merasa terkejut, mereka tidak dapat memahami mengapa Fang Yuan mengambil inisiatif untuk menurunkan permintaannya. Sebelumnya, saya hanya mencari masalah dengan klan Anda. Sekarang setelah Anda memiliki keterampilan yang lebih hebat, bagaimana saya bisa terus bersikap seperti itu? Fang Yuan memiliki ekspresi dingin, bahkan ketika dia meminta maaf, dia memiliki ekspresi sombong. Oh, saya mengerti sekarang, orang ini sombong, saya akhirnya mendapatkan kekagumannya.
Sebelumnya, dia hanya mencoba untuk membalas. Tetapi sekarang setelah dia melihat kekuatan saya, dia menjadi terkesan. Tatapan Fang Dicang berkedip, dia merasakan emosi yang dalam, dengan kepribadian dan kemampuan ini, dia tidak sombong secara membabi buta, ada manfaat besar untuk membuatnya bergabung dengan klan Fang. Tetapi sekarang, Istana Kacang Ilahi adalah yang terpenting, masalahnya bisa menunggu dulu. Karena Fang Yuan telah mengambil langkah mundur, kedua belah pihak tidak perlu berdebat lebih jauh, mereka dengan cepat membuat perjanjian baru. Perjanjian aliansi ini sangat ketat, tidak ada celah di dalamnya. Bahkan Fang Yuan mengerutkan kening diam-diam, semua persyaratannya tercantum dengan jelas, bahkan penggunaan pembersihan diri dapat melanggarnya. Tidak akan mudah untuk terbebas dari batasan ini, dia perlu mempersiapkan diri terlebih dahulu dan mengeluarkan banyak tenaga dan sumber daya. Tentu saja, klan Fang sama-sama terikat oleh perjanjian ini. Sejak perjanjian aliansi dibuat, kedua belah pihak menjadi lebih dekat, Fang Yun, Fang Leng, dan sisanya memandang Fang Yuan dengan pandangan lebih hangat. Masalah mendapatkan Istana Kacang Ilahi adalah yang terpenting, mendapatkan bantuan teman Xuan Bu Jin adalah berkah bagi kami. Saya harap Anda akan datang ke dermaga penyelidikan bersama saya, kami membutuhkan bantuan Anda. Fang Dicang mengundang. Fang Yuan memutar matanya dalam benaknya. Fang Dicang ini tidak mempercayainya setelah perjanjian aliansi, dia ingin menjaga Fang Yuan di sisinya. Seorang Grandmaster Agung jalur kebijaksanaan benar-benar orang yang merepotkan. Namun, kepercayaan Fang Yuan ada pada kekuatan tempurnya, dia tidak takut pada klan Fang. Bahkan, dia ingin klan Fang menyerangnya, dengan cara itu dia dapat melaksanakan klausul dalam perjanjian aliansi. Jika ada pihak yang berkomplot melawan pihak lain akan dapat membalas tanpa melanggar perjanjian aliansi. Setelah menyelesaikan masalah Fang Yuan, Fang Dicang melanjutkan untuk memperbaiki aula bunga jatuh rumah Gu Abadi, sambil mendapatkan lebih banyak bala bantuan. Setengah hari kemudian, para Dewa Gu klan Fang bekerja sama dan memperbaiki aula bunga jatuh sepenuhnya. Jika rumah Gu Abadi rusak, perbaikannya akan sulit. Klan Fang memiliki efisiensi yang tinggi, mereka benar-benar merupakan kekuatan super nomor satu dalam keahlian keluarga Gu di Gurun Barat, dan mungkin bahkan dunia. Tidak lama kemudian, bala bantuan klan Fang datang, 2 peringkat 7 dan 1 peringkat 6. Setelah menstabilkan luka Fang Anlei, dia dikirim kembali ke markas klan Fang oleh Fang Chen dalam keadaan tidak sadarkan diri. Salah satu dari 2 bala bantuan peringkat 7 menggantikan Fang Anlei untuk mengendalikan aula bunga jatuh. Dengan cara ini, klan Fang memiliki lebih dari 10 Dewa Gu di Gurun Hantu Hijau, dengan setengahnya adalah peringkat 7. Di antara mereka, ada tetua tertinggi kedua klan Fang Fang Dicang, dan tetua tertinggi ketiga Fang Huaseng, mereka berdua adalah ahli kuat yang terkenal di Gurun Barat. Ada juga elit peringkat 6 seperti Fang Yun dan Fang Leng. Ini adalah barisan yang sangat besar, bisa dikatakan bahwa klan Fang telah memobilisasi sebagian besar Dewa Gu mereka dalam ekspedisi ini, mereka benar-benar bersikeras untuk mendapatkan Istana Kacang Ilahi. Bagaimanapun, kekuatan super memiliki banyak wilayah, mereka membutuhkan Dewa Gu untuk menjaga titik sumber daya mereka. Seperti klan Wu, bahkan sebagai kekuatan super perbatasan selatan nomor 1, mereka tidak dapat dengan mudah memindahkan Dewa Gu. Wu Yong tetap sibuk karena masalah ini. Klan Fang mengeluarkan begitu banyak Dewa Gu sekarang, mereka pasti telah merencanakan ini begitu lama, mereka seharusnya sudah menjaga wilayah mereka dengan cara mengerahkan pasukan mereka ke tempat lain, atau membuat aliansi rahasia. Ini sangat berisiko bagi klan Fang. Jika terjadi kesalahan dan mereka jatuh ke dalam rencana kekuatan super lainnya, klan Fang akan sangat lemah, mereka akan menderita kerugian besar. Mereka bahkan mungkin menghadapi pemusnahan. Tetapi demi mendapatkan peringkat 8 Immortal Gu House Divine Bean Palace, risiko ini sepadan. Fang Yuan mengangguk dalam benaknya, ia menyetujui tindakan ini. Setelah beristirahat sebentar, para Gu Immortal klan Fang bergerak keluar. Ketiga Gu House Immortal terbang bersama, di dalam Inquiry Dock, Fang Yuan berdiri di samping Fang Dicang. Tanpa diduga, Fang Dicang benar-benar membiarkannya berpartisipasi dalam mengendalikan Inquiry Dock. Pengendalian Gu House Immortal dipimpin oleh Fang Dicang dan beberapa Gu Immortal klan Fang lainnya. Membiarkan orang luar seperti Fang Yuan ikut serta di dalamnya sama saja dengan mengungkap rahasia Inquiry Dock kepadanya. Jika Fang Yuan dapat mempelajari kedalaman Inquiry Dock sekarang, akan jauh lebih mudah untuk menghadapinya di masa depan.
Merasakan ekspresi Fang Yuan, Fang Dichang tersenyum, "Teman, kau heran kenapa aku sangat percaya padamu? Hehehe, sebenarnya, itu bukan masalah bagi kami bahkan jika kau mengetahui tentang kedalaman dermaga penyelidikan. Pertama, kita memiliki perjanjian aliansi, dan kedua, beberapa hal lebih mudah diucapkan secara teori, dan ketiga, desain dermaga penyelidikan kita tidak stagnan seiring berjalannya waktu. Sebenarnya, rumah gua abadi kita berkembang seiring kemajuan klan kita, mereka terus menjadi lebih kuat." Fang Yuan terharu, "Hari ini aku telah mengetahui tentang gaya klan Fang dalam melakukan sesuatu." Fang Dichang tertawa terbahak-bahak, "Ngomong-ngomong, aku tidak yakin dengan situasimu, apakah kau telah berkultivasi di gurun hantu hijau selama ini?" Fang Yuan tidak panik ketika ditanya, dia telah mempersiapkan diri untuk ini sejak lama. Dia menjawab dengan tepat dan bahkan Fang Dichang tidak dapat merasakan sesuatu yang aneh. Keduanya terus berbicara sementara Dewa Gu lainnya di dermaga penyelidikan fokus mengendalikan rumah Gu abadi. "Sepertinya Fang Dichang ini ingin merekrutku." Fang Yuan dapat merasakannya dari nada dan ekspresi pihak lain, merasa sedikit geli dalam hati. Namun, dia tidak mengungkapkannya, dia menenangkan Fang Dichang semampunya. "Kita sudah sampai, ini dia." Setelah terbang beberapa saat, Fang Dichang tiba-tiba memusatkan pandangannya saat dia memerintahkan 3 rumah Gu abadi untuk berhenti. Ini masih di gurun hantu hijau, tetapi di bawah 3 rumah Gu abadi, ada gurun biasa tanpa fitur yang menonjol. Fang Dichang menyipitkan matanya, istana kacang ilahi ini memang sangat tersembunyi, siapkan formasi sekarang. Jurus pembunuh medan perang abadi, labirin bunga persik. Seketika, ribuan li di sekitarnya berubah menjadi hutan persik, pohon-pohonnya sangat tinggi dan cabang-cabangnya sangat lebat, tidak ada daun atau bunga, belum lagi buah-buahan, semuanya benar-benar gundul. Menakjubkan, hati Fang Yuan tak dapat menahan diri untuk tidak bergetar. Jurus pembunuh medan perang abadi ini bahkan dapat menjebak Dewa Abadi peringkat 8, sungguh mengagumkan. Bagaimanapun, jurus ini hanya dapat diciptakan dengan menggabungkan efek dari 3 rumah Dewa Abadi peringkat 7. Oh, mereka ada di sini. Jauh di dalam tanah, jantung Chen Yi juga berdebar kencang. Pada saat ini, dia benar-benar telah menyusup ke istana kacang ilahi. Kebun sayur Green Armor 1522. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Sekte Teratai Surgawi Benua Tengah diciptakan oleh Yang Mulia Abadi Teratai Genesis. Selama eranya, sekte ini adalah sekte nomor 1 di benua tengah tanpa diragukan lagi. Namun sekarang, sekte ini telah turun ke tingkat menengah di antara 10 sekte kuno besar. Waktu telah berubah, baik organisasi maupun orang-orangnya, mereka tidak akan tetap konstan, tidak ada kekuatan yang tetap kuat selamanya, juga tidak akan tetap lemah terus-menerus. Sebagai sesepuh tertinggi pertama dari sekte Teratai Surgawi, Chen Yi memiliki warisan sejati Teratai Genesis. Ia memiliki kemampuan untuk sangat mengganggu istana kacang ilahi dan memengaruhinya. Peri Ziwei mahir dalam mengerahkan orang secara efisien, ia tidak mengirim orang lain untuk membantu Chen Yi, ia dapat sendirian mengambil alih istana kacang ilahi dan melenyapkan binatang jiwa abadi yang legendaris King Chou, sangat mungkin ia dapat berhasil. Namun sesuatu terjadi di sepanjang jalan. Karena Spectral Soul Demon Venerable, King Chou ini terbentuk di istana Divine Being. Ia memiliki beberapa kekuatan pohon Dewa Karma. Dengan demikian, ia dapat merasakan siapapun yang berhubungan dekat dengan Spectral Soul Demon Venerable. Jika aku dapat menangkapnya, aku akan dapat meneliti dan meningkatkan pemahamanku sendiri tentang pohon Dewa Karma. Aku bahkan dapat menggunakannya untuk menemukan anggota sekte bayangan yang tersisa. Chen Yi tergerak. Tidak sulit untuk mengambil alih istana Divine Being dan membunuh King Chou. Awalnya cukup merepotkan, tetapi sekarang setelah King Chou melemah, ia sepenuhnya ditekan oleh istana Divine Being. Chen Yi adalah Gu Immortal peringkat 8, tetua tertinggi pertama dari sekte Teratai Surgawi. Ia memiliki kekuatan yang luar biasa. Menggunakan istana Divine Being, ia dapat dengan mudah menyingkirkan King Chou. Namun, Chen Yi memiliki pertimbangan yang lebih dalam. Ia adalah tetua tertinggi pertama dari sekte Teratai Surgawi. Ia memiliki status tertinggi di sana. Setelah masalah ini diselesaikan, ia akan pergi ke pengadilan surgawi. Saat itu, ia tidak akan lagi menjadi tetua tertinggi pertama dari sekte Teratai Surgawi. Statusnya akan sangat jatuh. Pengadilan surgawi adalah organisasi terkuat di dunia. Setelah Chen Yi bergabung,
dia akan menjadi pendatang baru, dia akan memiliki status terendah. Chen Yi telah menjadi tetua tertinggi pertama begitu lama, dia telah terbiasa dengan manfaat otoritas di atas. Dia tidak akan merasa nyaman dengan penurunan status ini, dia ingin mengubahnya dan meningkatkan statusnya jika memungkinkan. Dan untuk meningkatkan status seseorang di pengadilan surgawi, itu bisa sulit atau mudah tergantung pada situasinya, metodenya selalu sama, seseorang harus memberikan kontribusi. Jika aku dapat mengendalikan King Chou, itu akan membantu dalam memburu Sekte Bayangan, aku akan menjadi sangat penting di pengadilan surgawi. Aku akan dapat memberikan kontribusi dan meningkatkan status dan kekuatanku dengan cepat, aku tidak akan lagi berada di tempat yang canggung ini sebagai pendatang baru. Leluhur Genesis Lotus memiliki pohon Dewa Karma, tetapi jurus ini adalah jalur kayu, dia mungkin tidak dapat meramalkan situasi hari ini. Jika dia tahu tentang situasi ini sekarang, dia pasti akan mengerti dan mengakui mengapa aku melakukan ini. Chen Yi mengambil keputusan, setelah menyusup ke Istana Kacang Dewa, dia bekerja sama dengannya untuk menekan King Chou, sambil mencoba menaklukkan binatang jiwa abadi yang legendaris ini. Tetapi saat dia masih dalam proses melakukannya, para Dewa Gu klan Fang tiba dan menyiapkan jurus pembunuh medan perang abadi labirin bunga persik. Begitu jurus itu disiapkan, Chen Yi segera merasakannya. Mereka datang juga. Chen Yi memiliki ekspresi tenang, dia tidak gugup. Dia sudah menduga kedatangan klan Fang. Pergilah. Chen Yi berdiri di dalam istana, menghadap King Chou, dia melambaikan lengan bajunya dan memerintahkan hantu tua Bai Jun dan selir elang. Dalam waktu sesingkat itu, dia sudah menaklukkan mereka. Hantu tua Bai Jun dan selir elang ingin melawan, tetapi setelah mengetahui tingkat kultivasi dan identitas Chen Yi, bersama dengan kendali Chen Yi atas Istana Kacang Ilahi yang menekan tuan mereka, keduanya segera membelot dan menjadi antek-antek Chen Yi. Melolong, melolong, pintu masuk Istana Kacang Ilahi terbuka, sejumlah besar binatang buas menyerbu keluar. Di ujung lain, di sisi klan Fang. Sebagai Grandmaster Agung Jalur Kebijaksanaan dan tetua tertinggi kedua, Fang Dichang adalah pemimpin ekspedisi ini tanpa diragukan lagi. Dia memerintahkan saat beberapa Dewa Gu terbang keluar dari 3 rumah Gu abadi, berkumpul menuju Istana Kacang Ilahi di tengah. Labirin bunga persik ini benar-benar mendalam. Pada kenyataannya, Istana Kacang Ilahi ini seharusnya tersembunyi jauh di bawah gurun, tetapi setelah labirin bunga persik didirikan, semuanya terekspos di sini. Fang Yuan masih berada di dalam dermaga penyelidikan, matanya bersinar saat dia memuji labirin bunga persik dalam benaknya. Jurus pembunuh medan perang abadi dapat menciptakan lingkungan yang menguntungkan pengguna. Jurus pamungkas labirin bunga persik sangat menakjubkan, jurus ini secara langsung mengubah medan gurun, memaksa Istana Kacang Ilahi yang tersembunyi untuk terekspos. Fang Yuan tidak dapat memahami mekanisme di balik ini, ia hanya dapat menebak-nebak. 3 rumah Gu abadi milik klan Fang kini disembunyikan, mereka adalah inti yang menopang jurus pamungkas labirin bunga persik di medan perang, para Dewa Gu di dalamnya terus-menerus mengeluarkan esensi abadi. Medan perang yang luas ini dipenuhi dengan pohon persik. Di tengah hutan pohon persik ini, terdapat rumah Gu abadi yang megah, Istana Kacang Ilahi. Pada saat ini, pintu masuk Istana Kacang Ilahi terbuka, sejumlah besar binatang buas jiwa muncul. Binatang buas jiwa tingkat terpencil dan tingkat terpencil kuno yang tak terhitung jumlahnya, bersama dengan 3 binatang buas jiwa kuno. Ketiga binatang buas jiwa kuno ini secara alami adalah yang pernah dilawan Fang Anlei dan Fang Yuan sebelumnya, ular piton hitam bersayap, ekor macan tutul bertubuh banteng, dan raksasa bermata satu. Sementara itu, klan Fang memiliki 6 Dewa Gu, 2 peringkat 6, 4 peringkat 7, Fang Leng, Fang Yun dan Fang Chen termasuk di dalamnya. Sementara tetua tertinggi ketiga Fang Hua Seng adalah orang yang bertanggung jawab. Ketika binatang buas jiwa keluar dari Istana Kacang Ilahi, mereka tidak menyerang klan Fang, sebaliknya, mereka mengepung Istana Kacang Ilahi dan berdiri diam dalam formasi melingkar. Mengelilinginya, ledakan-ledakan-ledakan, ketika kedua belah pihak bertarung, Dewa Gu klan Fang sangat terkejut. Serangan yang mereka lepaskan pada pasukan binatang buas jiwa memiliki kekuatan besar, tetapi ketika keributan berakhir, binatang buas jiwa ini mengalami sedikit cedera, dan luka mereka bahkan sembuh dengan cepat. Apa yang terjadi? Binatang-binatang jiwa ini tampaknya berada dalam formasi yang aneh, lokasi mereka diatur secara khusus. Sambil merasa curiga, Chen Yi tiba-tiba berteriak di Istana Kacang Ilahi,
seluruh tempat bersinar dalam cahaya hijau, sementara juga muncul dari bagian terdalam dari binatang-binatang jiwa ini. Krak-krak, dengan serangkaian suara renyah, cahaya hijau ini terbentuk menjadi baju besi kayu yang melekat pada binatang-binatang jiwa ini, melindungi mereka dari kepala hingga kaki. Fang Yuan tidak mengerti, tetapi di dalam dermaga penyelidikan, ekspresi Fang Dichang berubah saat dia berseru, ini adalah jurus pembunuh abadi Istana Kacang Ilahi, kebun sayur baju besi hijau. Kebun sayur baju besi hijau. Fang Yuan bertanya. Fang Dichang menatapnya dan tersenyum pahit, ini semua informasi yang dimiliki klan Fang, kita hanya tahu nama dan penampilannya, kita tidak tahu efek pastinya. Fang Yuan menunjukkan minat yang dalam di matanya, dia melihat ke medan perang, jurus ini ada hubungannya dengan Genesis Lotus Immortal Venerable, itu pasti tidak sederhana. Mari kita selidiki terlebih dahulu. Fang Dichang mengangguk, benar. Klan Fang terus mengirimkan jurus pembunuh abadi yang mendarat di pasukan binatang buas jiwa. Pemandangan itu seperti ladang kembang api berwarna-warni. Cahaya bersinar di wajah para dewa abadi klan Fang, tetapi mereka memiliki ekspresi yang buruk. Meskipun ada beberapa binatang buas jiwa yang terbunuh, efeknya secara keseluruhan tidak seberapa. Baju zirah hijau mereka benar-benar dapat dihubungkan bersama dan membagi kerusakan secara merata, itu luar biasa. 6 dewa abadi dari klan Fang tidak dapat memberikan dampak, pada saat ini, seorang wanita abadi berpakaian ungu terbang keluar dari kandang anjing ayam rumah Gu abadi. Biarkan aku mencoba, dia berteriak saat dia menggunakan jurus pembunuh abadi yang telah dia persiapkan. Swosh swosh swosh. Seketika, awan beracun muncul di langit. Awan beracun yang besar melemparkan bayangan mereka ke bawah dan menyelimuti Istana Kacang Ilahi serta binatang buas jiwa. Di dalam awan, burung pipit yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar seperti anak panah, bergerak cepat dan lincah, mereka terbentuk dari jurus pembunuh abadi. Puluhan juta burung pipit terbang ke pasukan binatang buas jiwa, itu adalah kekacauan yang kacau. Namun, tak lama kemudian, para dewa Gu dari klan Fang menunjukkan ekspresi muram. Jurus pamungkas itu cukup hebat, tetapi efeknya rendah. Bahkan burung pipit panah awan beracun milik Fang Zi tidak berguna, jalur racun tidak berpengaruh, sepertinya kebun sayur baju besi hijau ini tidak memiliki kelemahan. Di dalam dermaga penyelidikan, Fang Dichang mengerutkan kening. Dia menoleh ke arah Fang Yuan, aku ingin tahu apakah teman Suan Bujin punya ide. Fang Yuan menggelengkan kepalanya, aku juga tidak dapat menemukan kelemahan apapun. Namun menurut pendapatku yang sederhana, Istana Kacang Ilahi ini bertindak berbeda dari sebelumnya, sekarang jauh lebih reaktif. Kebun sayur baju besi hijau adalah satu aspek, tetapi binatang buas jiwa ini juga bergerak secara sinkron dan bekerja sama, mereka mempertahankan Istana Kacang Ilahi dengan sempurna. Perbedaannya terlalu besar sekarang. Fang Dichang mengangguk. Dia tahu bahwa Fang Anlei dan Fang Yuan telah bertarung melawan Istana Kacang Ilahi sebelumnya hanya bisa menyerang dan tidak dapat menggunakan jurus pamungkas. Seperti binatang buas. Namun sekarang, Istana Kacang Ilahi ini tidak bergerak seperti gunung, bagaikan seorang jenderal di medan perang, mempertahankan formasinya dan membuat klan Fang tidak dapat maju. Perbedaan kinerja sangat besar, alasan dibaliknya membuat Fang Dichang khawatir. Aku membuat labirin bunga persik, tetapi Istana Kacang Ilahi tidak bereaksi terhadapnya, itu hanya bertahan, apakah tidak dapat bergerak? Atau apakah itu mengulur waktu? Fang Dichang khawatir tentang kemungkinan terakhir. Jika mereka mengulur waktu, pasti ada alasannya. Karena itu, Fang Dichang mengambil keputusan dan memberitahu para dewa Gu klan Fang yang sedang bertarung, kembalilah, kami akan menggunakan labirin bunga persik untuk menyerang. Labirin bunga persik adalah jurus pembunuh medan perang abadi, jurus ini dapat menjebak dewa abadi peringkat 8, jurus ini sama sekali tidak sederhana. Dewa abadi klan Fang kembali ke rumah dewa abadi saat labirin bunga persik mulai tumbuh. Cabang-cabang yang kosong mulai bertunas saat warna hijau menyebar, dalam sekejap mata, hutan yang rimbun telah muncul. Angin kencang mulai bertiup, ada gemerisik di antara pepohonan, gelombang cahaya giok mulai terbentuk. Gelombang-gelombang ini menghantam Istana Kacang Ilahi. Pasukan binatang buas jiwa terpaksa mundur, binatang buas jiwa tingkat terpencil dan terpencil kuno di pinggiran semuanya terlempar oleh gelombang cahaya giok. Labirin bunga persik tiba-tiba berubah karena menjadi sangat ofensif, pasukan binatang buas jiwa tidak dapat menahannya. Binatang buas jiwa ini meraung,
tetapi gelombang cahaya giok tidak dapat dilawan oleh binatang buas individu ini. Chen Yi mengerutkan kening di dalam istana kacang ilahi, labirin bunga persik ini sungguh luar biasa. Pada saat ini, dia masih menekan King Chou, dia tidak dapat membebaskan dirinya untuk mengendalikan istana kacang ilahi secara pribadi. Istana kacang ilahi meledak dengan cahaya yang dalam, menyelimuti semua binatang jiwa yang tersisa. Cahaya ini menyelimuti sebagian besar binatang jiwa dan mengumpulkan mereka ke dalam tubuh 3 binatang jiwa yang tak terlupakan. 3 binatang jiwa yang tak terlupakan itu tampaknya telah mendapatkan dorongan besar, tubuh mereka mengembang, mereka menjadi monster raksasa. Ketiga monster itu seperti gunung yang menghalangi gelombang cahaya giok sepenuhnya. Labirin bunga persik berubah lagi. Gelombang cahaya giok memudar saat tanaman hijau mengembun menjadi lingkaran merah. Selanjutnya, lingkaran merah yang tak terhitung jumlahnya muncul seperti bintang di langit malam. Mereka adalah bunga persik yang mekar. Bunga persik itu sangat cerah, karena angin kencang, kelopak yang tak terhitung jumlahnya berterbangan di sekitar. Kelopak bunga perlahan berkumpul saat mereka membentuk sosok manusia di langit. Jurus pembunuh ini disebut prajurit angin berbunga. Teman, aku ingin merepotkanmu untuk mengendalikan sebagian dari mereka. Fang Dichang berkata kepada Fang Yuan. Fang Yuan mengangguk, setelah mendapatkan otorisasi, dia juga bisa mengendalikan bunga berbentuk manusia. Mengenai jumlahnya, pada percobaan pertama Fang Yuan, dia mengendalikan 12 prajurit angin berbunga. Oh, mata Fang Yuan berbinar karena terkejut, setiap prajurit angin berbunga dapat ditanamkan jurus pembunuh yang akan dilepaskan setelah meledakkan diri mereka sendiri saat siap. Kau sangat tanggap, ini adalah kegunaan prajurit angin berbunga. Fang Dichang tersenyum saat berkata. Fang Yuan mencoba menggunakan jurus pembunuh abadi yang menyalakan batu terbang. Seketika, dia mengendalikan prajurit angin berbunga saat terbang menuju puncak istana kacang ilahi, meledakkan dirinya sendiri. Setelah meledak, gelombang batu pikiran jatuh ke tanah. Istana kacang ilahi tidak bergerak, tetapi 3 binatang jiwa purba itu terbakar dengan api pikiran saat tubuh mereka bergetar. Mata Fang Yuan bersinar, dia memuji dengan takjub, gerakan pembunuh dilepaskan hampir secepat kita sendiri. Itu tidak hanya memperbaiki kelemahan rumah Gu abadi, itu memungkinkan kita untuk menggunakan keuntungan jumlah tanpa takut mengeluarkan uang. Banyak taktik perlu dilakukan dengan hati-hati. Tetapi gerakan ini memungkinkan kita untuk bertindak gegabah tanpa konsekuensi. Sementara dia mengatakan itu, Fang Yuan menggerakkan prajurit angin berbunga dan bergegas turun, tiba di binatang jiwa purba. Gerakan pembunuh abadi, 180 budak. Begitu dia menggunakan gerakan ini, tubuh binatang jiwa purba itu membeku, diserang oleh kekuatan tak berbentuk. Pada saat yang sama, 3 prajurit angin berbunga lainnya turun, meledakkan diri menjadi 3 jurus pembunuh abadi yang meledakkannya hingga tak terlihat. Namun pada saat berikutnya, istana kacang ilahi bersinar dengan cahaya hijau, binatang jiwa purba yang terluka itu sembuh dengan cepat karena lukanya tidak parah sejak awal. Pertarungan yang sulit, bahkan dengan jurus unik seperti prajurit angin berbunga, istana kacang ilahi terlalu kokoh dan kuat dalam pertahanan. 3 binatang jiwa purba itu seperti perisai yang kuat, terlepas dari serangan mereka, benteng itu tidak dapat digerakkan dan tidak goyang. Fang Yuan memiliki banyak metode yang tidak digunakan, dia tidak menggunakan kartu trufnya yang sebenarnya, tetapi para dewa Gu klan Fang juga tidak melakukan sesuatu yang signifikan, situasinya kembali menemui jalan buntu. Alis Fang Dichang berkerut, labirin bunga persik hanya memiliki 3 variasi. Mereka telah menggunakan jurus kedua, tetapi tidak ada perubahan dalam situasi tersebut. Pertahanan istana kacang ilahi terlalu kuat. Tepat ketika Fang Dichang hendak menggunakan jurus ketiga, Fang Yuan melancarkan gerakannya. 180 budak, 180 budak, 180 budak. 3 prajurit angin berbunga meledak. Fang Yuan telah menanamkan gerakan pembunuh jalur perbudakan 180 budak ke dalam mereka semua. Ketiga gerakan itu meledak dan mendarat di binatang jiwa purba ular piton hitam bersayap. Binatang jiwa purba ini kaku seperti patung. Setelah beberapa saat, Fang Yuan berteriak dan ia terbebas dari kendali musuh. Ia telah diperbudak oleh Fang Yuan. Binatang jiwa purba kedua diperoleh. Seketika, baik pemimpin musuh Chen Yi maupun Fang Dichang terkejut. Istana kacang ilahi mendukung binatang buas jiwa purba ini dengan baju besi hijau. Mereka memiliki pertahanan yang kuat dan dapat menyembuhkan secara instan, sulit bagi klan Fang untuk maju.
Namun Fang Yuan mengabaikan semua ini dan langsung mengambil alih kendali binatang buas jiwa purba itu. Teman, kau memiliki metode yang luar biasa, jadi jalur perbudakan adalah kelemahan kebun sayur baju besi hijau. Aku harap kau dapat terus menggunakan jurus itu. Fang Dichang mengubah nadanya setelah berhenti sejenak, kami pasti akan memberimu kompensasi yang besar. Chen Yi mendengus dingin, dia benar-benar memanfaatkan kelemahan ini. Sangat disayangkan bahwa mereka bukanlah prajurit kacang ilahi yang diproduksi di Istana Kacang Ilahi. Kita hanya dapat menggunakan pasukan binatang buas jiwa untuk saat ini. Jika aku menggunakan prajurit kacang ilahi, bagaimana mereka bisa memperbudaknya dengan mudah? Di dalam dermaga penyelidikan, Fang Yuan tersenyum pahit, aku hanya beruntung. Sebelumnya, aku sudah menggunakannya untuk menekan satu binatang buas jiwa purba. Ini yang kedua, aku telah mencapai batasku. Untuk menggunakannya lagi, akan ada harga yang sangat mahal untuk dibayar. Aku bertanya-tanya, kompensasi apa yang dimaksud oleh tetua tertinggi kedua? Mata Fang Dichang terkulai, dia mencoba menyembunyikan sorot tajam di matanya saat dia menjadi marah. Suan Bujin ini berani memerasku saat dia mendapat kesempatan. Membayar harga yang sangat mahal. Maksudnya dia bisa menggunakannya lagi, tetapi itu akan tergantung pada kompensasi yang kita berikan kepadanya. Kita memiliki perjanjian aliansi, dia tidak bisa berbohong tentang masalah ini, tetapi tidak disangka kita akan diperas oleh orang luar karena klan Fang kita tidak memiliki ahli jalur perbudakan yang kuat. Meskipun Fang Dichang sangat marah, Istana Kacang Ilahi berada tepat di depan mereka, ini adalah tujuan mereka selama beberapa generasi, mereka tidak boleh gagal. Dan metode perbudakan Fang Yuan adalah cara terbaik untuk memecahkan kebuntuan. Fang Dichang tersenyum, kompensasi apa yang kau inginkan, teman? Selama kau memberitahuku, kami akan melakukan yang terbaik untuk memenuhinya. Fang Yuan bertanya kompensasi apa yang akan ia dapatkan, tetapi Fang Dichang membalikkan pertanyaan itu kepadanya. Fang Yuan tertawa, Tuan Fang sangat lugas. Aku tidak serakah, aku hanya menginginkan satu gu abadi peringkat 7. Fang Yuan mengatakan ini sambil memperlambat langkahnya. Tatapannya berkedip seperti dia malu. Gu abadi peringkat 7. Jantung Fang Dichang melonjak, dia menjadi lebih marah tetapi ekspresinya menjadi tampak tulus saat dia tersenyum. Dengan kemampuanmu untuk menekan semua binatang jiwa yang tak terlupakan, kontribusinya cukup untuk gu abadi peringkat 7. Jika klanku dapat memperoleh Istana Kacang Ilahi pada akhirnya, kami akan menjanjikanmu gu abadi peringkat 7 lainnya. Fang Dichang tidak hanya menyetujui permintaan Fang Yuan, dia bahkan menambahkan lebih banyak godaan. Aku malu. Fang Yuan menghela napas dalam-dalam, aku harus mendapatkan gu abadi peringkat 7 ini sekarang. Kalau tidak, aku tidak akan bisa memutuskan untuk membayar harga yang sangat mahal itu dan menaklukkan binatang buas yang tak terlupakan itu. Bagaimana kau bisa begitu tidak sabar? Kau tidak percaya pada klan Fangku. Seorang gu abadi klan Fang tidak bisa mengendalikan dirinya, dia berteriak keras. Fang Yuan menangkupkan tinjunya, semuanya, harga yang harus kubayar terlalu besar, fondasiku akan rusak parah. Aku hanya bisa mengambil keputusan setelah mendapatkan gu abadi peringkat 7. Baiklah, dermaga penyelidikanku memiliki metode untuk berkomunikasi dengan dunia luar, aku akan mengirimkan gu abadi peringkat 7 dari markas besar kita. Ini adalah perbendaharaan peringkat 7 kita, pilih satu. Fang Dichang berkata ketika cacing gu jalur informasi terbang keluar dari lengan bajunya. Itu adalah gu abadi jalur informasi peringkat 7. Jarang sekali melihat gu abadi seperti itu, Fang Yuan berpikir, sulit bagiku untuk memperoleh informasi. Gu abadi jalur informasi dapat membantuku mengumpulkan informasi dan menemukan banyak rahasia. Selama kelahiran kembali, ingatan kehidupan masa laluku dirusak oleh kehendak surga, ada jebakan di dalamnya, aku tidak dapat mengandalkan ingatan ini. Selama periode ini, aku telah menggunakan warisan sekte bayangan untuk mendapatkan informasi, tetapi hal-hal ini akan menjadi usang seiring berjalannya waktu. Gu abadi jalur informasi peringkat 7 ini cukup berguna bagiku. Fang Yuan menerima gu abadi jalur informasi dan memeriksanya. Ada 6 gu abadi peringkat 7 yang tercantum di dalamnya. Klan Fang memiliki fondasi yang sangat dalam. Mereka pasti memiliki lebih dari 6 gu abadi peringkat 7. Fang Dichang hanya menyembunyikan barang-barang yang tidak ingin dia ambil. Hanya 6 gu abadi ini saja yang membuat Fang Yuan merasa terpesona. Dia tertarik pada masing-masing gu abadi ini, karena dia memiliki warisan sejati sekte. Bayangan,
gu abadi apapun dapat digunakan dengan baik di tangannya. Namun, segera, ketika Fang Yuan melihat salah satu gu abadi, hatinya bergetar, dia memutuskan dan memilihnya. Gu pencuri hebat peringkat 7. Fang Dichang mendengar pilihan Fang Yuan dan cukup terkejut. Ini adalah gu abadi jalur pencurian, tetapi Xuan Bujin adalah gu abadi jalur kebijaksanaan. Fang Yuan tidak menjelaskan, dia tidak perlu menjelaskannya. Fang Dichang menunjukkan gu abadi peringkat 7 ini, itu berarti bahwa mereka dapat dibuang begitu saja. Dalam situasi saat ini, klan Fang sedang terburu-buru, bukan Fang Yuan. Jika mereka ingin mengulur waktu dan tidak memberinya gu, Fang Yuan tidak akan melakukan apapun. Atau, apakah dia takut aku akan menggunakan kesempatan ini untuk mengulurnya? Jadi dia sengaja memberiku jawaban acak. Ketika aku menolaknya, dia akan segera menyerahkannya. Fang Dichang menebak, gu abadi jalur kebijaksanaan hanya memiliki terlalu banyak pikiran di benak mereka. Teman, kamu benar-benar menginginkan gu abadi ini. Fang Dichang menegaskan lagi. Fang Yuan ragu-ragu sebelum menjawab, ya, gu ini. Fang Dichang mengangguk, baiklah, aku akan menerima permintaan ini. Sambil berkata demikian, dia menggunakan jurus pamungkas dan mengambil gu abadi peringkat 7 ini dari markas besar klan Fang, lalu membawanya ke dermaga penyelidikan. Prosesnya sangat cepat, Fang Yuan segera memperoleh gu pencuri hebat ini. Dengan bantuan Fang Dichang, dia dengan mudah menyempurnakannya. Gu abadi pencuri hebat ini seperti kumbang dengan kepala datar dan tanduk panjang, ukurannya sebesar orang dewasa, rangka luarnya yang hitam berkilau metalik, memancarkan perasaan tangguh. Fang Yuan memperoleh gu abadi ini dan diam-diam merasa gembira, kentunganku terlalu besar. Aku sekarang adalah seorang Grandmaster Agung jalur pencurian, aku kekurangan gu abadi jalur pencurian. Tak disangka itu akan datang padaku sekarang, gu abadi pencuri hebat ini datang pada waktu yang tepat. Tidak hanya bisa menunjukkan keunggulanku dalam jalur pencurian, aku bahkan bisa mulai memanfaatkan penyembunyian hantu sekarang. Fang Yuan memiliki level pencapaian jalur pencurian, sangat mudah untuk membuat jurus pembunuh abadi jalur pencurian. Dan yang paling penting adalah penyembunyian hantu. Jurus pembunuh abadi ini diciptakan oleh Tifing Heaven Demon Venerable sendiri. Itu adalah jurus pembunuh peringkat 9 dengan kekuatan luar biasa. Namun selama ini, jurus itu relatif tidak berguna bagi Fang Yuan. Mengapa? Meskipun jurus itu dapat melindungi Fang Yuan dari deteksi hantu dan makhluk jiwa, setiap kali dia mencoba menggunakan jurus pembunuh abadi, dia akan terekspos. Tidak seorang pun dapat melihat petasan yang terkubur di bawah tanah, tetapi ketika petasan itu dinyalakan dan meledak, orang-orang akan merasakannya. Lebih jauh lagi, penyembunyian hantu telah mengganggu pakaian prajurit hantu, melemahkannya dan membatasi efeknya. Penyembunyian hantu tidak menghabiskan esensi abadi, ia beroperasi sendiri, itulah kemampuan seorang Grandmaster tertinggi jalur pencurian. Hanya Grandmaster tertinggi yang dapat melampaui batas dan batasan dunia ini sampai batas tertentu. Fang Yuan adalah seorang Grandmaster Agung jalur pencurian, tetapi ia sendiri tidak dapat mengaktifkan penyembunyian hantu. Meskipun ia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang hal itu sekarang, ia masih memiliki banyak pertanyaan. Tetapi pertanyaan-pertanyaan ini tidak dapat menghentikannya untuk memanfaatkan penyembunyian hantu yang aktif. Mengenai cara menggunakan penyembunyian hantu, gu abadi pencuri hebat peringkat 7 ini adalah kunci untuk memecahkan masalah. Selama aku menambahkan beberapa gu fana dan menghabiskan waktu, aku akan dapat menarik keluar dan menggunakan sebagian dari kekuatan penyembunyian hantu. Cahaya terang melintas di mata Fang Yuan. Tetapi sekarang, aku harus menyingkirkan binatang buas jiwa yang tak terlupakan, kesabaran klan Fang semakin menipis. Fang Yuan ingin menjalin hubungan dengan klan Fang untuk berkembang di gurun hantu hijau, ia tidak ingin menjadi musuh dengan mereka. Dengan demikian, di dalam celah abadi yang berdaulat, dia membunuh dua binatang jiwa purba yang baru saja dia taklukkan. Kedua binatang jiwa purba ini sulit dibunuh, tetapi Fang Yuan memiliki kendali atas mereka. Mereka tidak hanya tidak akan melawannya, mereka akan bekerja sama dengannya dalam bunuh diri. Setelah meninggal, Fang Yuan memperoleh dua inti jiwa yang besar. Bahan abadi peringkat 8, inti jiwa purba. Ini sangat langka. Jika dia tidak dalam situasi ini, Fang Yuan tidak akan membunuh dua binatang jiwa purba itu. Tetapi tidak ada pilihan, 180 budak mengandalkan sejumlah besar binatang jiwa untuk bekerja. Fang Yuan memiliki sejumlah besar binatang jiwa,
termasuk binatang buas terpencil dan binatang buas terpencil kuno, tetapi mereka hanya dapat membantu Fang Yuan mengendalikan dua binatang buas terpencil yang tak terlupakan, itu batasnya. Sekarang Fang Yuan ingin mengendalikan lebih banyak binatang jiwa purba, itu tidak mungkin. Dia tidak punya pilihan selain membunuh dua binatang jiwa purba ini. Ini adalah harga yang sangat mahal, yang disebutkan Fang Yuan kepada Fang Dichang. Dia tidak berbohong, itu adalah kebenaran, membunuh dua eksistensi kekuatan tempur peringkat 8, bukankah itu harga yang sangat mahal? Namun, setelah melakukan ini, Fang Yuan menggunakan sikap Gu dan membuat dirinya gemetar saat wajahnya menjadi pucat, darah mulai mengalir keluar dari mulut dan hidungnya. Sepertinya Xuan Bujin tidak berbohong, metode itu memiliki harga yang sangat mahal untuk dibayar. Seketika, para dewa Gu klan Fang yang melihat ini merasa lebih baik secara psikologis. Meskipun ini tidak baik, situasinya sangat mendesak. Teman, saya harap Anda dapat melakukan yang terbaik. Fang Dichang mendesak. Tentu saja aku akan melakukan yang terbaik. Teriak Fang Yuan, tampaknya memusatkan perhatiannya saat dia menggunakan 180 budak pada prajurit angin berbunga itu lagi. Setelah 3 kali mencoba, Fang Yuan berhasil menaklukkan binatang jiwa purba ekor macan tutul bertubuh banteng seperti yang dia lakukan sebelumnya. Fang Yuan membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah, tubuhnya tidak bisa berdiri tegak, wajahnya pucat seperti kertas, tanpa warna apapun, dia hampir pingsan di tempat. Xuan Bujin, hati-hati. Jaga kesehatanmu, kami masih membutuhkan bantuanmu untuk binatang jiwa purba terakhir. Bagaimana lukamu? Aku bisa menyembuhkanmu. Para abadi klan Fang berbicara satu demi satu. Jangan khawatir, jangan khawatir. Fang Yuan melambaikan tangannya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, dia hanya berakting. Para abadi Gu klan Fang mendengar kata-katanya saat kemarahan mereka mereda. Selanjutnya, Fang Yuan mencoba lagi dan menaklukkan binatang jiwa purba terakhir. Sebenarnya, dia perlu berterima kasih kepada prajurit angin berbunga itu. Jika bukan karena kemampuannya menyimpan jurus-jurus mematikan dan menggunakan banyak jurus sekaligus, bagaimana Fang Yuan bisa mendapatkan binatang jiwa abadi? Berkat tindakan terampil Fang Yuan, 2 binatang jiwa abadi terakhir yang menjaga istana kacang ilahi dibawa pergi dan diperbudak. Apertur abadi yang berdaulat kehilangan 2 binatang jiwa abadi, tetapi 2 lagi masuk. Satu bertubuh banteng dan berekor macan tutul, sementara yang lain adalah raksasa bermata satu. Xuan Bujin ini benar-benar seorang dewa Gu jalur kebijaksanaan, klan Fang kita telah merencanakan. Selama beberapa generasi, tetapi sekarang, orang luar ini telah memperoleh keuntungan besar sementara kita belum mendapatkan istana kacang ilahi. Dia tidak hanya mendapatkan Dewa Gu peringkat 7 dari kita, dia bahkan menaklukkan 2 binatang jiwa abadi, memperoleh kekuatan pertempuran peringkat 8. Dewa Gu klan Fang memiliki ekspresi yang bervariasi, perolehan Fang Yuan terlalu besar, bahkan tetua tertinggi ketiga Fang Huaseng merasa sedikit iri, belum lagi Dewa Gu lainnya. Tetapi ini adalah mentalitas yang normal. Klan Fang melakukan upaya paling besar, tetapi sekarang, Fang Yuan si orang luar memiliki keuntungan terbesar, sementara klan Fang terus berinvestasi dalam hal ini. Tidak mengherankan jika para dewa abadi klan Fang merasa iri padanya. Xuan Bujin ini sangat cakap, dia punya cara untuk menaklukkan binatang buas jiwa purba. Tapi itu bukan kejutan, dia mampu menjelajahi gurun hantu hijau dan mengumpulkan pasukan binatang buas jiwa. Tapi, mengapa dia menginginkan dewa abadi pencuri hebat? Apakah dia punya warisan jalur pencurian? Petik 2. Dewa abadi pencuri hebat ini adalah salah satu dewa abadi inti dari jalur pencurian, itu diciptakan oleh Yang Mulia Iblis Surga Pencuri secara pribadi. Seorang leluhur klan Fang telah mendapatkannya dari seorang abadi secara kebetulan. Bagaimana mungkin dewa abadi klan Fang kita begitu mudah diperoleh? Bagaimana kita bisa berhenti sampai kita menghancurkan Xuan Bujin ini? Tetua tertinggi kedua klan Fang, Fang Dichang berpikir, dia hendak berbicara tetapi melihat bahwa setelah menaklukkan 2 binatang buas jiwa purba, Fang Yuan menutup matanya dan duduk, berpura-pura bahwa dia terluka parah dan perlu merawat lukanya. Teman Xuan Bujin, Fang Dichang memanggil. Fang Yuan terdiam. Teman Xuan Bujin, bagaimana lukamu? Mata Fang Dichang bersinar dengan cahaya dingin. Fang Yuan terdiam. Sepertinya kamu terluka parah. Mengapa aku tidak membantu menyembuhkanmu? Fang Dichang terus mengejar. Fang Yuan membuka matanya saat ini,
berbicara dengan suara serak dan lelah, tidak perlu khawatir teman, aku baik-baik saja, aku bisa menekan dua binatang jiwa yang tak terlupakan ini. Yang penting sekarang adalah menghancurkan Istana Kacang Ilahi. Istana Kacang Ilahi ini telah berubah drastis, sekarang ini mengulur waktu, pasti ada alasan yang bagus. Jika kamu membiarkan waktu terbuang sia-sia, sesuatu mungkin terjadi. Petik 2. Karena terjebak di labirin bunga persik kita, apa yang mungkin terjadi? Seorang dewagu dari klan Fang mendengus jijik. Mata Fang Dicang bersinar dengan cahaya dingin saat dia menatap Fang Yuan. Namun Fang Yuan perlahan menutup matanya. Suan Bujin ini sangat tidak tahu malu, aku ingin membuatnya menyerang Istana Kacang Ilahi dan menyelidiki bahaya tetapi dia malah bertindak seperti ini. Sayang sekali perjanjian aliansi tidak memberiku hak untuk memerintahnya. Gambaran besar lebih penting sekarang, Istana Kacang Ilahi ini telah menjadi tujuan kita selama beberapa generasi, kita tidak boleh kehilangannya. Bahkan sebagai Grandmaster Agung Jalur Kebijaksanaan, Fang Dicang harus mengabaikannya untuk saat ini. Dia terus memberi perintah saat 3 rumah Gu abadi mengeluarkan sejumlah besar esensi abadi, kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar seperti badai. Di tengah hujan bunga, sejumlah besar prajurit angin berbunga terbentuk, dikendalikan oleh Gu abadi klan Fang saat mereka menyerang Istana Kacang Ilahi. Pergi dan buktikan kesetiaanmu sekarang. Di dalam Istana Kacang Ilahi, Chen Yi memiliki ekspresi dingin saat dia memerintahkan selir elang dan hantu tua Bai Jun. Keduanya saling memandang dengan sangat khawatir dan kesulitan. Selir elang berkata dengan muram, dengan kekuatan kita, pergi berperang akan membunuh kita. Mohon pertimbangkan kembali Tuan Chen Yi. Chen Yi terkekeh dengan tatapan dingin, jika kau menentang perintahku, kau akan mati sekarang. Jika kau pergi, aku akan memperkuatmu, ada harapan untuk bertahan hidup. Selama aku menaklukkan binatang jiwa kuno yang legendaris ini tepat waktu, aku akan memberimu hadiah. Kau tahu siapa aku tidak akan berbohong. Ambil keputusanmu dalam 3 tarikan napas waktu. Chen Yi sangat kuat, hantu tua Bai Jun dan selir elang harus mematuhi perintahnya dan keluar dari Istana Kacang Ilahi, menghadapi para prajurit angin berbunga. Ledakan-ledakan-ledakan, kedua belah pihak bertarung di dekat Istana Kacang Ilahi dengan sengit. Hantu tua Bai Jun dan selir elang adalah dewagu peringkat 7, mereka lebih pintar dari binatang jiwa kuno. Terutama ketika mereka adalah pembudidaya iblis yang berpengalaman, mereka telah dikejar oleh anggota jalur lurus sebelumnya dan sangat terampil dalam mempertahankan hidup mereka. Hantu tua Bai Jun dan selir elang ditekan tetapi mereka sangat tangguh, mereka berhasil menahan para prajurit angin berbunga-bunga ini. Namun, seiring berjalannya waktu, hantu tua Bai Jun dan selir elang semakin terluka karena situasinya menjadi berbahaya. Chen Yi melakukan banyak tugas, memperkuat Istana Kacang Ilahi sambil menekan King Chou, dan juga mengamati pertempuran. Dia memuji dalam hati, gerakan ini luar biasa, dapat menyimpan banyak gerakan pembunuh abadi, memungkinkan rumah Gu abadi untuk menggunakan metode yang tak terhitung jumlahnya, menjadi sefleksibel formasi pertempuran kuno, itu tidak sederhana. Memikirkan hal ini, dia mengulurkan tangannya saat Istana Kacang Ilahi bergetar, 2 sinar cahaya yang dalam mendarat di hantu tua Bai Jun dan selir elang. Cahaya terang itu bergerak cepat dan memasuki tubuh mereka berdua. Keduanya terkejut, mereka memeriksa tubuh mereka tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Pada saat ini, klan Fang menyerang lagi, mereka tidak punya waktu untuk memeriksa, mereka harus bertarung lagi. Tetapi selama pertarungan, sesuatu yang berbeda terjadi. Setiap kali mereka terluka, cahaya yang dalam akan bersinar di tubuh mereka, kerusakan akan dialihkan dari mereka. Ini adalah metode Istana Kacang Ilahi, gerakan pembunuh abadi mencangkok kayu. Itu memungkinkan semua serangan yang kalian terima untuk diambil oleh Istana Kacang Ilahi sebagai gantinya. Pada saat ini, suara Chen Yi bergema di kepala mereka. Hantu tua Bai Jun dan selir elang gembira dan terkejut. Senang bahwa mereka masih memiliki nilai dan bukan umpan meriam bagi Chen Yi. Sekarang setelah dia membantu mereka, mereka bisa bertahan lebih lama. Terkejut bahwa Chen Yi telah menguasai Istana Kacang Ilahi untuk menggunakan gerakan kedua setelah tiba di sini dalam waktu yang singkat. Sepertinya Istana Kacang Ilahi sudah jatuh ke tangannya. Fang Dicang segera merasakan perubahan ini. Hantu tua Bai Jun dan selir elang aman dan sehat terlepas dari jurus pamungkas apapun yang mengenai mereka, cahaya yang dalam akan bersinar di tubuh mereka. Jurus apa ini? Ini sangat misterius. Bukan hanya serangan,
bahkan jurus pamungkas pelengkap jalur waktu dan jalur ruang tidak dapat memengaruhi mereka. Fang Dichang perlahan-lahan mengembangkan suasana hati yang berat, ia memerintahkan para dewa Gu klan Fang gunakan jurus pamungkas untuk menyembuhkan mereka. Para dewa Gu klan Fang tercengang, bagaimana mereka bisa membantu musuh mereka. Namun Fang Dichang memiliki reputasi tinggi, tidak ada yang mempertanyakannya, mereka segera mulai bekerja. Metode penyembuhan mendarat pada hantu tua Bai Jun dan selir elang tetapi tidak berpengaruh. Oh, tampaknya ada orang yang cakap yang bertanggung jawab atas klan Fang. Mata Chen Yi bersinar terang, ia dapat mengatakan bahwa Fang Dichang sedang menyelidiki efek kayu cangkok. Bahkan jurus pamungkas penyembuhan tidak berguna, Fang Dichang segera menggunakan metodenya untuk membuat kesimpulan sebelum memerintahkan, abaikan mereka, targetkan istana kacang ilahi sebagai gantinya. Para makhluk abadi bertindak sesuai perintah, prajurit angin bunga meledakkan diri saat sejumlah besar jurus pembunuh dengan efek yang bervariasi, baik dalam kekuatan maupun spesialisasi, mendarat di istana kacang ilahi. Istana kacang ilahi berguncang karena benturan, tetapi intinya tidak tersentuh, hanya sejumlah besar gufana yang hancur. Chen Yi mengangguk pada dirinya sendiri. Taktik Fang Dichang sangat bijaksana, dia telah menyimpulkan hubungan antara hantu tua Bai Jun, selir elang, dan istana kacang ilahi. Kedua dewa Gu itu mungkin menghindar atau bertahan dari serangan apapun terhadap mereka, tetapi istana kacang ilahi tidak bisa, mereka hanya menerima serangan secara pasif. Dan jurus-jurus mematikan klan Fang dilepaskan melalui prajurit angin berbunga, efeknya diperkuat oleh labirin bunga persik itu sendiri. Jika bukan itu masalahnya, istana kacang ilahi tidak akan terpengaruh. Chen Yi sedikit mengernyit, dia hanya bisa memengaruhi istana kacang ilahi sekarang, dia belum memiliki kendali. Dalam beberapa hal, dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan King Chou. King Chou dapat memengaruhi istana kacang ilahi dan memanipulasi rumah Gu abadi ini untuk terbang. Namun, otoritas ini saat ini berada di tangan King Chou, Chen Yi tidak dapat membuatnya bergerak, oleh karena itu, ia tetap diam. Chen Yi dapat membunuh King Chou dan mengambil otoritas ini, dia akan dapat membuat istana kacang ilahi terbang dalam kasus itu. Namun, dengan cara ini, King Chou akan mati, rencana Chen Yi sendiri akan sangat terganggu. Oleh karena itu, Chen Yi berusaha membuat King Chou menyerah sekarang. Jika dia berhasil, dia tidak hanya akan mendapatkan bantuan King Chou, dia juga dapat membuat istana kacang ilahi terbang, dia tidak akan berada dalam keadaan pasif. Klan Fang mengubah taktiknya dan menang. Hantu tua Bai Jun dan selir elang diabaikan. Keduanya juga punya tujuan masing-masing, mereka dipaksa keluar oleh Chen Yi sejak awal, sekarang klan Fang mengabaikan mereka, mereka senang dengan itu. Mereka menyimpan kekuatan dan tidak berusaha sekuat tenaga untuk mengganggu tindakan mereka. Istana kacang ilahi menahan serangan klan Fang selama beberapa menit, sebelum alis Chen Yi tiba-tiba mengendur. Setelah beberapa waktu, dia mendapatkan kendali lebih dalam atas istana kacang ilahi. Dia bisa menggunakan metode lain sekarang. Sayang sekali itu bukan metode bertahan, tetapi jika aku menggunakan ini, itu juga bisa mengubah situasi. Pikir Chen Yi, jurus pembunuh abadi, petir musim semi kehidupan segudang. Pada saat berikutnya, istana kacang ilahi berguncang hebat, percikan api yang tak terhitung jumlahnya yang menyerupai naga atau ular melingkari istana. Petir berkumpul menjadi manik-manik bola petir hijau giok saat meledak di sekitar istana. Gemuruh. Setelah serangkaian ledakan, hanya beberapa prajurit angin berbunga yang lolos, sisanya hancur. Jurus pembunuh ini, tatapan Fang Dichang terkonsentrasi saat ekspresinya berubah muram untuk pertama kalinya. Petir musim semi ini tidak hanya menghancurkan prajurit angin berbunga, tetapi juga mendarat di tanah dan menghancurkan pohon persik yang tak terhitung jumlahnya. Pohon persik ini terbentuk dari gerakan pembunuh medan perang abadi labirin bunga persik. Secara normal, mereka dapat beregenerasi dengan cepat. Namun tempat-tempat di mana bola petir musim semi ini meledak berubah menjadi padang rumput hijau giok. Pohon pinus tumbuh dan menggantikan pohon persik, berakar dalam. Setiap bola petir musim semi menciptakan satu pohon pinus, secara bertahap, hutan yang jarang terbentuk. Meskipun hutan kecil ini tidak dapat dibandingkan dengan labirin bunga persik, ia seperti terumbu karang di tepi laut, yang dengan keras kepala menolak generasi labirin bunga persik.